Zaman kemasan Islam sudah berlalu, akankah masa kegelapan Islam datang? Nah, ini adalah forbidden question kita episode kali ini. Sebelumnya kan aku sempat bahas tentang filsafat tuh, kenapa filsafat dibilang sesat. Nah, aku juga sempat nyerempet nih bahas tentang zaman kemasan Islam. Di episode kali ini aku mau bahas tentang apa aja sih alasan yang bisa bikin peradaban muslim tuh ada di puncak kemasan dan kenapa terus udah berakhir, nggak terus berjaya sampai sekarang. Dan berdasarkan itu aku juga akan spekulasi tipis-tipis arah peradaban masyarakat Islam tuh kemana ya? Menuju puncak kemasan lagi atau malah jatuh ke kegelapan? Dulu masa lalu, sekarang masa kini. Yang harus kita lihat, jangan pernah kita membawa keindahan di masa lalu untuk dijadikan sebagai cerita di masa kini. Lihat bagaimana mereka berjuang untuk bisa menjadi maju. Apa spirit mereka? Apa karya mereka? Bagaimana kesungguhan mereka? Itu yang kita transformasikan dan kita transfer pada kehidupan kita sekarang. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di bumi, padahal dulunya jahiliyah. Jadi khairu ummah. Jahiliyah itu pembegal ada, koruptor banyak, pezina banyak, gitu kan? Pencuri, penipu, pembuat hoax, pemecah belah, banyak semua di situ. Sahabat Indonesia, mari kita saksikan dua orang cerdas berikut ini berbicara tentang kemajuan Islam dan sekaligus penyebab kemunduran Islam. Dan ini adalah sebuah referensi yang bagus bagi mereka yang berada di lingkungan pemerintahan, mereka yang banyak mengurusi persoalan-persoalan rakyat, bagaimana mengurusi sebuah negara, bagaimana mengurusi sebuah daerah agar menjadi daerah atau negara yang maju. Mari kita saksikan videonya. Kembali lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan tentang budaya dan agama. Pertanyaan kita hari ini adalah, zaman kemasan Islam sudah berlalu, akankah masa kegelapan datang? Well, pertama kita harus bahas dulu nih, apa sih sebenarnya yang bikin Muslim society itu bisa thriving banget waktu itu. Kultur intelektualnya kenceng dan peradaban berkembang pesat. Secara periode, zaman kemasan Islam itu dimulai dari Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid pada abad ke-8, ditandai dengan dibangunnya Baitul Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad, Irak, yang mana para cendekiawan Muslim pada saat itu pada kumpul ke sana untuk menerjemahkan karya-karya terkenal dunia ke bahasa Arab dan Persia. Periode kemasan ini diakhiri dengan invasi Mongol di abad 13. Kalau kita mau analisis kenapa bisa berkembang banget kultur intelektual saat itu, ada 3 pemicu utama. Pertama, dukungan dari pemerintah. Proyek penerjemahan ke bahasa Arab, penerjemahan karya literatur dunia yang memuat berbagai pengetahuan itu, pemerintah tuh naruh banget budget yang gede buat itu. Besarannya tuh 2 kali lipat budget tahunan Badan Riset Medis UK. Jadi wajar banget nih bisa berkembang pesat masuknya pengetahuan dunia ke Baghdad. Dulu waktu itu kemampuan untuk bisa lebih dari satu bahasa tuh skill yang valuable banget dan lumayan jarang. Kadang nih dalam proses suatu karya bisa diterjemahkan ke bahasa Arab, harus ke bahasa lain dulu baru ke bahasa Arab. Dulu warga Nasrani Suriah Timur mereka pada bisa nih bahasa Yunani tapi nggak bisa bahasa Arab. Mereka pakai bahasa Suriah klasik, Suriah lama atau disebutnya Siriak. Nah jadi mereka nih nerjemahinnya dari bahasa Yunani ke Siriak dulu, baru habis itu diterjemahin lagi ke bahasa Arab sama yang bisa bahasa Arab. Jadi melibatkan 2 kali proses alih bahasa. Nah itu alasan pertama ya. Alasan kedua, kenapa zaman keemasan Islam kultur intelektualitasnya maju, itu karena sikap masyarakat yang terbuka terhadap pengaruh yang majemuk, pengaruh yang diverse. Jadi waktu itu tuh tiap kali dinasti Islam menguasai wilayah, mereka juga mencoba untuk menguasai pengetahuannya dan budayanya. Diadaptasi juga. Karya-karya berbahasa Yunani dan Sanskrit diterjemahin ke bahasa Arab biar pengetahuannya bisa diakses masyarakat warga muslim di situ. Warga Nasrani Suriah Timur itu emang terkenal pinter-pinter, tambah lagi mereka juga banyak ngerjain proyek penerjemahan. Jadi ya tambah pinter karena terekspos pengetahuan beragam dan banyak. Spesialisnya mereka ini filsafat dan sains kuno. Saat itu dinasti Islam tuh enggak gatekeeping, mecah belah warga pakai agama, justru mereka tuh pada bersatu padu demi kemajuan ilmu pengetahuan. Budaya Persia juga banyak berkontribusi ke kekayaan budaya dan intelektual. Baik dari mereka tuh ilmuwan dan seniman. Makanya selain ilmu kedokteran dan matematika kayak Al-Khwarizmi, abad kemasan Islam tuh
kaya akan karya seni khas gaya Persia, mau itu lukisan, syair, termasuk syair dalam bentuk lagu. Nah, tahu kan kisah 1001 Malam? Pada masanya dan sampai sekarang sih, teknik storytelling karya di dongeng 1001 Malam tuh legend banget, brilian banget, dan emang memuat banyak jenis cerita juga. Itu tadi alasan kedua, sekarang alasan ketiga. Alasan yang ketiga itu sudah ada kertas dan sistem penulisan. Adanya kertas tuh titik pengubah peradaban banget. Kertas bisa terjangkau oleh masyarakat dan sudah dikembangkannya sistem penulisan, itu memungkinkan masyarakatnya bisa cari nafkah dengan menulis dan jualan karya tulis. Dulunya kan pakai perkamen ya, pakai kulit hewan, dan itu tuh mahal. Jadi untuk nulis aja tuh mau mendokumentasikan sesuatu dalam bentuk tulisan tuh nggak terjangkau. Setelah akses kertas jadi melimpah dan murah, orang jadi gampang nih mau nulis ide dan gagasan. Nah, 3 alasan tadi, sponsor dari pemerintah, sikap masyarakat yang terbuka terhadap pengaruh dari luar, dan adanya akses terhadap kertas yang melimpah dan terjangkau. Ini 3 hal ini menggerakkan proses pendidikan. Sekolah formal dan sistem pendidikan mulai diberlakukan pada abad ke-11. Terus ada universitas juga jadinya. Universitas Qarawiyyin di Maroko itu dibangun abad 9, dan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang masih ada sampai sekarang itu dibangun abad 10. Adanya progres pendidikan ini implikasinya kemana-mana. Adanya keterbukaan untuk menentang dan mengembangkan berbagai gagasan bikin perkembangan hukum jadi maju juga. Kalau dalam suatu peradaban hukumnya itu jelas, masyarakatnya jadi lebih teratur. Terus ilmu kedokteran juga jadi maju, kualitas kesehatan masyarakat jadi lebih oke. Kalau ada penyakit-penyakit apa gitu ya bisa ditangani. Pada saat itu banyak jenis operasi pertama kali dilakukan, misalnya mastektomi buat kanker payudara. Rumah sakit dibangun dan servisnya gratis. Dan dibikin juga nih kualifikasi untuk lisensi kedokteran. Agrikultur juga berkembang, jadi suplai makanan nabati aman lah ya. Berbagai seni juga thriving banget karena warganya terjamin, sehat, pinter, negaranya aman. Ya udah, perkembangan peradabannya jadi pesat sekali. Kalau mau dibikin padat sih ya, alasannya itu ya berarti uang, ada gagasan, terus ada pemimpin yang ambisius dan emang bisa mimpin. Nah terus gimana nih ceritanya, kok bisa jadi mundur lagi ya? Tadi kan di antara alasan kenapa berkembang pesat itu karena ada sponsor dari pemerintah dan sikap masyarakat yang terbuka ya. Nah hal itu berubah tuh. Secara politik mulai lemah karena diinvasi kerajaan Mongol. Secara ekonomi juga jadinya lemah. Baghdad dihancurkan, perpustakaan Baitul Hikmah juga hancur. Jadi ya pemerintahannya jadi lemah nih, nggak bisa support jor-joran untuk perkembangan ilmu pengetahuan lagi. Nah terus ada perubahan sikap masyarakat juga, mulai ada penolakan terhadap ilmu pengetahuan, mulai ada penolakan terhadap filsafat yang mana berimplikasi ke penolakan terhadap pemikiran saintifik. Nah terus mulai ada fanatisme juga, ada selek antar mazhab yang bikin progres sains nggak berkembang. Tapi alasan yang ini sebenarnya masih teori ya, karena banyak perdebatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ada yang sangat menarik dari cerita Bapak tadi tentang pertama universitas di dunia itu adalah orang Islam yang membuat. Iya. Namun ada yang banyak saya pertanyakan, kenapa kita tertinggal, Pak? Baik. Jauh pada masa-masa tertentu Islam itu sangat terpuruk gitu. Iya. Nah ini barangkali ada pencerahan dari Pak Ustadz tentang kenapa kita kok sampai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dulu masa lalu, sekarang masa kini. Yang harus kita lihat, jangan pernah kita membawa keindahan di masa lalu untuk dijadikan sebagai cerita di masa kini. Lihat bagaimana mereka berjuang untuk bisa menjadi maju. Apa spirit mereka? Apa karya mereka? Bagaimana kesungguhan mereka? Itu yang kita transformasikan dan kita transfer pada kehidupan kita sekarang. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di bumi, padahal dulu ini jahiliyah. Jadi khairu ummah. Jahiliyah itu pembegal ada, koruptor banyak, pezina banyak, gitu kan? Pencuri, penipu, pembuat hoax, pemecah belah, banyak semua di situ. Tapi dengan datang risalah Islam, dengan nilai Quran yang sangat tinggi, mereka bertransformasi dan mentransformasikan diri mereka menjadi khairu ummah. Hoax hilang, perpecahan hilang, polarisasi hilang, saling sebut ini, itu, dan sebagainya hilang. Dulu udah ada Pak, disebut binatang A, binatang B, binatang C, dan sebagainya. Itu ada semua, tapi hilang semuanya dengan risalah Islam. Kapan itu terjadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, apa itu ma'ruf, apa itu mungkar, apa itu iman billah, itu butuh SKS tersendiri tuh. dengan sesi kita sekarang. Pada intinya adalah kembali coba deh.
kepada ajaran-ajaran yang benar dengan spirit Quran yang benar. Karena itu ITB saya kira objektif lah ya, cari guru-guru yang baik, yang benar, meningkatkan wawasan, menambah keimanan. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat 11. Jadi kalau kita pun ingin share dengan guru-guru yang ada atau di sana, silahkan. Kata Allah, ciri insan yang beriman yang baik itu kalau ingin maju, ingin berkembang, satu, ya, niatkan ikhlas sebagai ibadah kepada Allah. Itu mendorong kita supaya punya jiwa yang lurus, yang baik, attitude yang benar. Jadi kalau sudah attitude-nya benar, ya, itu yang disebut al-imanu billah. Maka muncullah amar ma'ruf. Di antara amar ma'ruf itu apa? Turunannya pengetahuan. Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah melekat pada diri kita, itu apapun yang dikreasikan selalu harapannya jadi baik. Kalau ngajar pengen jadi baik, pengen makmur, pengen pintar. Jadi orientasinya bukan sekedar datang untuk mencari uang. Ya, saya coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Anda ada di sana untuk mengabdikan kepada agama, untuk mengabdikan pada bangsa, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan, kewajiban untuk mengajar? Ya, mentransfer ilmu kepada siswa dan sebagainya. Nah, ini yang kita perbaiki. Kalau kita punya nilai rasa itu dengan cara yang baik, seperti Indonesia pernah merdeka, kita pun bisa mengkreasikan anak didik menjadi lebih baik di masa depan. Maka jaga keikhlasan, sampaikan dengan benar, objektif, tetap semangat walaupun ada keterbatasan. Wa yanhauna 'anil munkar, jauhkan hal-hal yang menyimpang. Jadi kalau saya tarik konklusinya bahwa sebuah negara itu akan maju jika semuanya bekerja sama. Jika pemerintahannya baik, jika penguasanya baik dan didukung oleh masyarakatnya yang berpikir terbuka, maka negara itu akan mudah maju. Tidak akan bisa maju kalau hanya pemerintahannya yang baik, tidak didukung oleh masyarakatnya. Tidak akan bisa juga maju kalau hanya masyarakatnya yang baik, lalu pemimpinnya menjadi tidak becus. Kita emang nggak bisa nih lihat Golden Age era tuh sebagai satu serangkaian peristiwa yang linear gitu. Kita harus ngelihatnya sebagai berbagai pergerakan kompleks di berbagai wilayah yang saling berkelindan sehingga bisa mendukung progres satu sama lain gitu. Karena perkembangannya kompleks, menurunnya juga kompleks, tapi ya pemicu utamanya sih itu ya, kalau perang. Nah, terus nih masa depan masyarakat Islam gimana ya? Well, secara konteks ya kan udah bukan dinasti Islam lagi ya gitu. Ya kita juga bukan tinggal di negara Islam. Sebenarnya tapi kalau kita mau replikasi perkembangan peradaban yang cepat kayak gitu, ya katalisnya ada di pemerintah yang mau support besar-besaran untuk kemajuan ilmu pengetahuan sih. Dan masyarakatnya juga harus siap disupport. Kalau warganya nggak mau pinter ya percuma. Dalam buku yang berjudul Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan, karya Ahmad Tekuru, terdapat penjelasan kenapa negara-negara muslim tuh tingkat otoritarianismenya tinggi dan pembangunan sosioekonominya rendah dibandingkan dengan rata-rata negara lain di dunia. Menurut Ahmad Guru penyebabnya bukan masalah teologis, bukan masalah agama Islamnya. Karena pas Islamic Golden Age ini kan Islam bisa maju lebih maju ya dari Eropa Barat. Bukan juga karena kolonialisme, karena dari dulu masyarakat Islam udah kolonialis juga gitu. Menurut Ahmad Guru penyebab mundurnya itu justru karena aliansi ulama ortodoks dengan pemerintah. Persekutuan kayak gini tuh menghalangi kreativitas intelektual dan kreativitas ekonomi kan. Dan backgroundnya tuh multicultural, bukan cuma orang Islam doang. Kristen, Yahudi, agnostik itu juga berperan sebagai filsuf. Begitu juga para pemikir muslimnya, ulamanya itu pada nyambi dagang. Jadi mereka nih punya kebebasan berpikir, nggak ada otoritas pemerintah nih di atas kebebasan pemikiran mereka. Dan dari abad 8 sampai abad 11, 72% ulama dan keluarganya tuh berdagang dan di perindustrian, bukan di pemerintahan. Kenapa nih ulama sama pemerintah nggak deket? Jadi pas abad ke-7, dinasti Umayyah tuh pakai kekerasan untuk mempersekusi lawan politiknya untuk dia bangun kekuasaan. Dan para cendekiawan muslim tuh jadi kecewa nih dan jaga jarak nih sama penguasa. Sampai dinasti Abbasiyah abad ke-9, pas udah ada 4 mazhab fikih nih, 4 imam fikih ini menolak untuk jadi mufti negara, untuk jadi pemberi fatwa resmi dari negara. Nah, jarak dengan otoritas politik ini bikin para imam fikih ini dan para ulama lainnya independen secara intelektual. Dan menurut Guru, hal ini merupakan salah satu katalis untuk zaman keemasan Islam. Baru deh tuh pas abad ke-11, ulama ortodoks mulai dekat nih sama pemerintah. Dunia muslim jadi semakin membatasi kebebasan intelektual. Ortodoksi ini mulai kelihatan jelas nih dengan adanya penolakan hukum sebab akibat, mulai nih membaca teks agama tuh terlalu literal. Otoritas kebenaran tuh jadi kembali ke teks, bukan
ke konteks dan bukan ke rasionalitas. Yang mana hal itu tuh justru kemunduran epistemologi yang tadinya udah dibangun dengan rasional oleh para ilmuwan dan filsuf sebelumnya. Dan beyond abad 11, progres intelektual muslim mandek di situ. Kuantitas produksi karya ilmiah menurun, dan kalaupun ada, kualitasnya juga menurun. Kalaupun ada yang bagus ya nggak dihargai, karena masyarakatnya udah nggak menghargai penalaran lagi. Pengennya langsung hitam putih aja, ini halal atau haram. Nah, penalaran nggak dihargai, justru kegiatan berpikir kritis tuh di gatekeeping.